Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman dan juga selamat malam kepada dosen kami, Pak Parit Ridwanudin. Semoga Anda sehat dan sukses selalu dimanapun Anda berada. Amin. Perkenalkan, nama saya Juswo Tobias Balusiando Sontarihoran. Saya adalah mahasiswa studi teologi, jurusan teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islamologi untuk menyelesaikan UAS dalam mata kuliah saya. Dan saya akan memulainya. Silakan menyimak teman-teman, selamat menonton. Oke, saya akan mulai. Bagaimana kesan dan pembelajaran saya selama mengikuti mata kuliah Islamologi? Apakah saya dapatkan banyak manfaat? Tentu saja. Apa manfaatnya? Nah, saya mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sejarah Islam, tentang relevansi Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang membuat hal ini sangat memperkaya wawasan saya tentang agama dan budaya, serta membantu saya pribadi memahami keragaman masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Islam. Selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya toleransi antar agama khususnya di Indonesia, dan bagaimana ajaran Islam itu dapat diaplikasikan dalam konteks global dan nasional, termasuk dalam isu lingkungan dan iklim yang kita akan bahas saat ini. Dan juga pembelajaran ini memberikan saya refleksi untuk kesempatan merenungkan nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran Islam, seperti perdamaian, keadilan, kasih sayang, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berkontribusi dan diterapkan dalam memecahkan masalah dan juga tantangan-tantangan kontemporer, termasuk isu lingkungan dan isu krisis iklim yang kita bahas nanti. Saya juga belajar tentang sejarah dan perkembangan Islam. Jadi dari sejarah awal agama Islam, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan juga memberikan saya lebih baik tentang akar budaya dan sejarah bangsa Indonesia, itu bangsa saya sendiri. Oke, pembahasan paling penting dalam Islamologi. Apa pembahasan paling penting menurut saya ya? Pembahasan yang paling penting dalam Islamologi menurut saya adalah mencakup ajaran kesetaraan. Jadi saya bilang, perdamaian dan keadilan dalam Islam, serta relevansinya dan manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini termasuk sangat ditekankan dalam Islam ya teman-teman, karena ajaran ini sangat open-minded dan juga membuat masyarakat sadar bahwa kita dalam ajaran-ajaran ini terdapat kesetaraan hidup dan juga kesetaraan gender. Dan dalam Islam, konsep kesetaraan ini umat manusia sangat ditekankan tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau etnis, bahkan budaya dan agama. Ajaran perdamaian ini juga menjadi alasan sangat penting yang menggunakan cara damai dan tanpa menggunakan cara kekerasan, dan juga menghindari kekerasan yang terjadi saat kita berkontribusi untuk masyarakat nanti. Selain itu, prinsip keadilan dalam Islam juga menekankan perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa pandang-pandang bulu. Relevansi atau manfaatnya ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari sangat besar, karena membentuk karakter seseorang dan perilaku seseorang umat Islam dapat berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya dengan baik. Dalam konteks isu-isu global seperti lingkungan dan keberlanjutannya itu, ajaran-ajaran ini memberikan panduan atau semacam tuntunan langkah atau pedomannya dalam mencegah alam dan sumber daya alam yang secara berkelanjutan untuk masa depan anak-anak kita, serta dapat membantu dan memberikan ide atau kontribusi dalam perdamaian dan keadilan tingkat di global. Dengan itu, pembahasan ajaran kesetaraan, perdamaian, dan keadilan dalam Islam memiliki dampak yang luas, baik dalam hidup sehari-hari maupun menanggap isu-isu global yang terjadi saat ini, seperti isu-isu ekologi dan juga isu-isu krisis iklim. Oke, saya akan lanjut. Gerakan lingkungan dalam Islam dan perbandingan dengan gereja. Sangat menarik rupanya ya. Dalam mata kuliah ini saya juga baru tahu ada kayak gitu. Tapi ini adalah terdapat 5 unsur dalam gerakan lingkungan Islam dan gereja
dalam gereja-gereja Kristen itu ada yang pertama unsur nilai-nilai, ada unsur ajaran, ada praktik lingkungan, peran gereja dan juga peran muslim, serta keselarasan dan keterbatasan. Untuk yang pertama unsur nilai-nilai itu, gerakan lingkungan dalam Islam menekankan konsep pada kesetaraan tadi yang saya bilang, perdamaian dan keadilan, serta keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam untuk masa depan anak-anak kita. Di sisi lain gereja pada agama Kristen juga menekankan nilai-nilai seperti sama umat muslim, kepercayaan, kasih sayang, dan juga pekerjaannya itu menjaga lingkungan juga untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kalau menurut saya pribadi itu keduanya memiliki nilai-nilai yang berbeda dalam ajarannya, tetapi untuk menjaga dan harmoni kesejahteraannya, mereka menerapkan perilaku yang sama, itu untuk menjaga lingkungan, kasih sayang, dan juga toleransi. Betapa indah toleransi Indonesia, teman-teman. Ajaran dalam gerakan lingkungan Islam ini berdasarkan pada ajaran seperti khalifah, atau bahasa Indonesianya pengelola bumi, dan juga pembinaan lingkungan, hifz al-biyah, atau bahasa Arabnya tadi ya. Gereja di sisi lain berdasarkan pada ajaran-ajaran kasih, kehidupan yang penuh makna, dan kehidupan yang tanpa syarat. Itu sama menurut saya. Kenapa? Keduanya menawarkan panduan yang berbeda dalam menjaga lingkungan dan mengatasi krisis Islam. Meskipun mereka berbeda pandangan, tapi gereja dan muslim mempunyai satu tujuan untuk menjaga lingkungan, karena merupakan suatu kajian ekologi yang sangat penting demi melestarikan generasi yang akan datang di masa depan. Yang ketiga, praktik lingkungan. Gerakan lingkungan dalam Islam melibatkan praktik seperti kelestarian penggunaan sumber daya alam yang secara berkelanjutan dan keberlanjutan. Gereja di sisi lain juga melibatkan praktik seperti kebersihan, kebajikan, pelatihan. Keduanya menunjukkan komitmen, keduanya menjaga lingkungan. Peran gereja dalam Islam, gereja menjaga harmoni dan kesejahteraan para masyarakat serta menjadi tempat untuk beribadah dan berpelatihan. Islam menjadi agama menekankan penggunaan sumber daya alam secara untuk cukup dan tidak berlebihan. Sumber daya alami berbagai negara, untuk negara Islam juga menerapkan hal yang sama. Kita harus sadar diri kalau masih banyak orang yang akan membutuhkan sumber daya alam jika kita tidak memanfaatkan dengan baik. Ya, saya akan lanjut. Untuk ajaran paling penting dalam ajaran Islam adalah konsep khalifah tadi yang saya bilang, tentang ajaran pemeliharaan bumi atau hifz al-biyah. Adalah ajaran paling penting untuk mengatasi, yang paling relevansi sama untuk mengatasi krisis Islam saat ini. Konsep khalifah menunjukkan bahwa manusia adalah pengelola bumi atau sebagai hifz al-biyah yang ditugaskan untuk bertanggung jawab menjaga kehidupan dan mengelola bumi. Ini seperti dengan ajaran agama Kristen yang dibilang oleh Adam, untuk telah diberikan Tuhan untuk mengelola dan melestarikan bumi. Jadi kalau menurut saya itu ajaran Kristen dan Islam bagian ekologinya ada samanya. Dan juga ajaran pemeliharaan lingkungan ini menunjukkan bahwa manusia juga harus menjaga sumber daya alam secara berkelanjutan untuk masa depan tadi, generasi yang akan datang. Sama kayak Islam sih, kalau konsep khalifah itu atau hifz al-biyah itu juga manusia ada merupakan pengelola bumi yang ditugaskan oleh Tuhan Allah untuk bertanggung jawab keberlangsungan hidupnya. Yang menunjukkan bahwa manusia ini juga harus memperlakukan bumi dengan baik, ya nggak semena-menanya mentang-mentang bisa mengelola atau menguasai, bukan menguasai, tapi manusia harus memperlakukan semua makhluk hidup dengan adil, dan juga harus menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup yang lainnya supaya tetap ada, agar generasi yang akan datang bisa melihatnya. Jadi kayak ajaran ini kayak menjaga alam, harus dijaga, seperti reboisasi, kalau ada kita menguntul pohon harus dipotong ulang, dan juga ini sangat ajaran yang benar-benar membuat manusia sadar atas perlakuannya ya. Untuk teman-teman yang suka menebang pohon, jangan lagi menebang pohon lah, gitulah. Dan ajaran ini juga menunjukkan bahwa manusia harus sadar sebagai pengelola bumi. Kita harus memelihara alam yang ciptaan Tuhan, karena sumber daya alam tidak akan banyak guys, dan juga kita harus menjaganya dan juga melestarikan dan juga memperbanyak sumber daya alam, serta tidak akan menimbulkan bencana alam. Itu yang paling penting.
Bagaimana relasi Islam dengan Kristen? Relasi antara Islam dengan Kristen Indonesia menunjukkan prinsip-prinsip toleransi yang sudah sangat banyak ya. Saling menjaga, memperkuat negara ini. Meskipun terdapat tantangan, ada beberapa hal yang akan saya singgung, yaitu yang akan saya bilang. Kerukunan antar umat beragama, khususnya Islam dan Kristen itu sudah banyak di daerah Indonesia. Jadi umat Islam dan Kristen jadi rukun karena landasan kuat bagi prinsip-prinsip toleransi, saling menjaga, saling membutuhkan, dan memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang beraneka ragam tapi jadi satu. Hal ini menunjukkan bahwa relasi Islam dan Kristen di Indonesia dapat menciptakan kerukunan yang nyata, yang benar-benar simbiosis mutualisme, saling membutuhkan kedua pihak dan menguntungkan kedua belah pihak, serta menjadikan Bhinneka Tunggal Ika, simbol persatuan Indonesia, sebagai panduan pedoman hidup kami, bahasa Indonesia. Meskipun berbeda-beda tetap satu juga, itu intinya. Meskipun banyak konflik dan tantangan tentang Islam dan Kristen di Indonesia, yang tadi sudah menunjukkan prinsip toleransi, masih ada sih konflik dan tantangan. Tapi itulah, karena kenapa banyak konflik dan tantangan, kurangnya satu mengingat Bhinneka Tunggal Ika, yang konsep kita kesetaraan, keberagaman, walaupun berbeda-beda apapun, suku, agama, budaya, etnis, ras, dan agama, itu kita harus satu. Kenapa? Kita Indonesia, bangsa yang beraneka ragam. Jangan sampai dijajah oleh penjajah lagi dalam bentuk kemunafikan, dalam bentuk intoleransi. Itu kita harus bisa mencegah hal itu, teman-teman. Itu sih saran dari saya sebagai mahasiswa di STT Jakarta. Kira dapat menjadi pandangan buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.